Selamat datang Bung Roni di rumah Jalan Ari. Siap Bang, selamat datang Ya, Bang. ini kayak kita kan harus mematuhi protokol, tapi karena sudah ada social distancing, ya, jadi supaya suaranya pun jelas, ya kita buka aja dulu Oke. maskernya ya. Masker. Ya. Bung Irwandi, Siap, Bang. Putra Kebudayaan Aceh. Ya. Ya, jadi tahun 2020 ya terpilih ya Ya. dari satu yayasan Putra Putri Aceh. Ya, benar Bang. Ya, Bung, kenapa saya pengen Bung? Karena ini kan supaya terkesan kita memang nggak ada jarak lah, Ya. ya. Dan yang penting juga Anda kan selaku kalangan milenial nih, ceritanya gitu, pemuda kan, ya. Ada hal yang memang perlu kita sampaikan kepada publik, ya, terkait dengan bagaimana sih kepedulian kalangan pemuda terhadap kondisi pandemik ini yang terserang dari virus COVID ya atau corona ya. Dan apa yang perlu dilakukan kaum pemuda untuk berpartisipasi dalam menangani atau menanggulangi atau turut sertalah ya mengatasin virus ini. Oke Bang, jadi menurut saya untuk di kalangan pemuda untuk maksudnya kita tuh harus mengikuti protokol ya. Yang pertama ya, mengikuti protokol kesehatan. Dan saya harapkan kepada pemuda itu paham betul dan dia tuh sebagai penggerak seharusnya untuk masyarakat. Iya, iya. Nah, seperti kita ketahui ya, saya nih sebagai pemuda nih, saya ini harus menjadi role model nih, harus menjadi panutan untuk teman-teman semuanya dan masyarakat khususnya, agar masyarakat itu maksudnya pemuda itu harus bisa mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pastinya. Harusnya. Iya, Faktanya gimana? Faktanya untuk saat ini saya lihat memang sudah ada ya, maksudnya kalau di kaum pemuda itu, milenial itu sudah menjadi penggerak lah, istilahnya sudah sebagai contoh juga untuk masyarakat nih. Untuk pemuda sekarang sudah mengikuti protokol kesehatan, tetapi belum banyak nih menurut saya yang mengedukasi kepada masyarakat. Nah, gitu. Artinya maksudnya bahwa pemuda yang sudah sadar itu tidak atau belum aktif ya, Iya, mengaktifkan diri untuk Iya, melakukan benar. transfer knowledge atau bahasanya ya menggugah banyak pihak untuk terlibat aktif ya, khusus di kalangan mereka ya. Oh iya benar Bang. Ya, ini ya Anda Bung kan sebagai seorang duta budaya, ya, Iya. tentunya kan ada hak tanggung jawab moral ya, kalau saya menyebutnya seperti itu ya, bahwasanya penting nih kalangan pemuda untuk ya coba sangat memaksimalkan diri ya untuk terlibat aktif. Nah, bentuknya apa yang memang sudah dilakukan kalangan pemuda yang memang Anda ya Bung amatilah? Oke, yang saya lakukan untuk saat ini, khususnya saya sebagai Putra Kebudayaan Aceh 2020, saya memiliki program nih Bang. Jadi program itu saya fokus ke melestarikan budaya melalui fashion khususnya ya. Jadi saya mengkampanyekan hashtag yaitu dengan motif Aceh fashionku di berbagai media sosial khususnya. Nah, di situ saya di postingan saya itu sekarang sudah, maksudnya itu posting foto itu dengan menggunakan pakaian-pakaian modifikasi kekinian dengan motif-motif Aceh gitu kan. Seperti saya banyak di akun Instagram saya sudah banyak postingan yang memang saya menggunakan pakaian tradisional adat Aceh dan khususnya di bagian tengah saya, dari bagian tengah nih Bener Meriah. Jadi saya itu banyak postingan yang kayak baju-baju menggunakan kerawang seperti ini, masker nih, saya menggunakan masker dengan motif kerawang gayo gitu. Ini salah satu cara saya untuk melestarikan budaya. Artinya ada satu inisiatif ya dari Bung sendiri untuk coba bersinergi lah ya, bahwa dengan tanggung jawab, lalu ada pesan-pesan pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker dengan didesain motif kerawang itu ya. Iya, benar-benar Bang.
memang di tengah pandemi ini kita juga nggak bisa terjun langsung ya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan tentang pelestarian budaya misalnya nih, mengajak generasi muda ataupun masyarakat untuk agar maksudnya itu kita harus melestarikan budaya loh gitu. Jadi cara saya sekarang melalui media sosial. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini orang memang nggak bisa kemana-mana dan kita juga harus bermain media sosial kan. Jadi cara saya hanya itu. Melalui media sosial saya memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Bahwa betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan, mematuhi 3M ya, apalagi dengan satu hal yang memang sedang dikampanyekan, bukan dikampanyekan, bahkan dipraktekin oleh pemerintah tentang imun, aman, ya, imun, aman, lagi apa ya? Imun, aman, iman. Ya, imun, aman, iman, ya betul ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, seberapa penting pemuda terlibat ya di dalam urusan peduli terhadap virus COVID ini? Menurut Bung sendiri seperti apa? Seberapa penting nih kalangan pemuda harus turun tangan peduli gitu? Menurut kalau berbicara tentang seberapa penting, bukan lagi seberapa Bang, memang sangat penting nih. Kalau untuk pemuda itu memang sangat penting peduli terhadap virus corona ini ya, dengan cara yaitu yang pertama kita harus dalam diri kita sendiri dulu nih, maksudnya itu mengikuti protokol kesehatan dan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat harus rutin menggunakan kayak masker dan menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Saya rasa di sini pemuda harus menjadi penggerak, dalam arti kata penggerak itu dia itu mampu mengajak masyarakat memberikan pemahaman ini terlebih dahulu dalam mengatasi, maksudnya melawan virus corona ini. Nah, kalau bicara pemahaman artinya kan si pemuda itu sendiri kan harus paham dulu nih. Iya, benar. Nah, sedangkan pemuda tanda kutip juga kan kadang-kadang kan apatis untuk melihat satu keadaan. Nah, bagaimana mungkin pemuda yang apatis mau bergerak dengan cara-cara tadi memberikan pemahaman kepada orang lain? Tadi yang paling penting kan mindset. Nah, mindset itu seperti apa yang memang perlu diberikan masukan ya kepada pemerintah nih ceritanya ya, agar pemerintah itu ya tahulah untuk bagaimana terlibat atau menggugah pemuda untuk yuk sama-sama nih kita untuk menanggulangi bahaya COVID dengan cara mematuhi protokol kesehatan, dengan cara mengkampanyekan dan menggerakkan konsep imun, aman, dan iman itu. Ya Bang, jadi saya rasa kalau untuk pemahaman pemuda tersendiri saya yakin dan percaya saat ini pemuda sudah paham ya. Dalam arti kata tentang virus corona ini kita tuh harus menjaga jarak. Saya pikir pemuda sudah paham saat ini. Melainkan banyak memang untuk saat ini yang juga belum patuh juga, banyak juga yang belum patuh, dan saya rasa itu saya sendiri juga harus memberikan, dalam arti kata gini, saya juga harus aktif nih di media sosial, istilahnya kayak memberikan informasi kita tuh harus jaga jarak, harus memakai masker. Saya juga setiap hari menggunakan masker, mau di media sosial kegiatan yang saya posting saya juga maksudnya itu harus setiap hari memakai masker gitu. Nah itu kan juga ya kalau kita bilang kan membangun satu kebiasaan yang itu menjadi budaya keseharian kan gitu ceritanya kan ya. Nah ini kan berat ya. Terkadang lelah. Bung merasa lelah nggak untuk mengkampanyekan betapa pentingnya ya kita harus ya setiap hari mematuhi protokol kesehatan, setiap hari untuk berdoa agar virus ini bisa hilang, terus juga setiap hari harus memperhatikan kesehatan ya kan. Nah lelah nggak dengan hal seperti itu? Kalau saya nggak lelah sih Bang, maksudnya itu gini, kalau untuk mengkampanyekan itu menurut saya punya semangat tinggi untuk mengkampanyekan itu gitu. Untuk memberikan contoh itu saya punya semangat tinggi kepada masyarakat ataupun khususnya di kaum pemuda. Kita itu memang harus siap ya sebagai percontohan gitu untuk yang lainnya. Kita kan seperti kita ketahui ya, manusia bermanfaat itu, maksudnya manusia yang baik itu manusia bermanfaat untuk orang banyak kan. Jadi kita itu harus memang jangan pernah lelah untuk memberikan kebaikan untuk orang gitu. Jangan pernah lelah untuk memberikan kebaikan. itu kata kuncinya yang sangat luar biasa saya tangkap ya, Bung. Ini kan ada fakta bahwa bukan terkadang tapi memang terlihat jelas di masyarakat bahwa
kalangan pemuda maupun masyarakat kan ya sedikit batat lah, bahkan tunggang lah kalau dibilang kan, terkait dengan ya tidak mau berupaya untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Ini apa tanggapan Bung selaku kalangan milenial? Oh ya benar Bang. Jadi memang masyarakat saat ini ya, yang saya lihat juga memang agak sedikit batak nih, pemuda juga. Benar apa yang Abang bilang barusan. Nah, jadi saat inilah kaum pemuda harus berusaha keras nih. Kita tuh harus berusaha keras. Gimana caranya masyarakat itu bisa hilang dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi saya berpikir nih sebagai pemuda, saya harus berusaha keras juga untuk mengatasi hal tersebut. Dengan cara itu tadi, kita juga harus memberikan contoh yang baik, gitu kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa paham nih, jangan batat lagi. Maksudnya masyarakat itu juga harus sadar terhadap ini, terhadap itu. Nah, melalui pemuda juga sangat bisa menurut saya, karena pemuda itu kan sebagai penggerak ya untuk menjadi perubahan yang lebih baik khususnya. Nah, tentunya kan penting kalau menyadarkan masyarakat tuh melalui yang namanya ibaratnya seperti pesan ibu ya, bahwa ibu itu kan sosok orang yang memang ya kita harus ya taat, kita harus berbakti kan gitu. Nah, sama hal kayak virus ini, artinya masyarakat juga harus benar-benar menganggap bahwa informasi ya protokol kesehatan kayak ibarat ibu yang sayang kepada anaknya. Nah, saya ingin tanyakan sebagai closing statement bincang-bincang kita podcast di Jalan Ari ini, apa harapan Bung kepada kaum pemuda dan masyarakat agar patuh tunduk terhadap protokol kesehatan? Jadi Bang, gini, untuk closing statementnya, harapan saya sebagai pemuda nih, khususnya untuk masyarakat dan kaum milenial khususnya, mereka itu harus sadar diri sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan. Memang kalau bukan mereka yang sadar duluan nih, kita nggak akan bisa juga nih untuk bergerak. Nah, dengan adanya kesadaran mereka, kita mudah untuk memberikan pemahaman dan memberikan masukan agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena memang kalau nggak dari kita nih, kalau nggak dari masyarakat sendirinya, itu pemerintah juga susah untuk mengatasinya. Nah, itu juga harus ada keseimbangan dari masyarakat dan pemerintah, khususnya dari masyarakatnya nih harus sadar dulu nih terhadap melawan virus corona ini, harus menjaga maksudnya menjaga jarak, memakai masker, dan masyarakat itu harus peduli nih terhadap dirinya. Oke. Terima kasih Bung Irwandi atas bincang-bincang singkat kita. Kebetulan juga sudah azan asar nih, pas banget momentum. Siap Bang. Ya, jangan sungkan-sungkan lagi kalau nanti saya undang untuk bincang-bincang lagi di Rumah Jalan Ari. Ya, siap Bang. Sukses terus Bung, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Siap Bang, terima kasih banyak. Ya.